104,2 Yes Radio Kebanggaan Cilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Yes. Yang berjumpa kembali dalam program kajian Islam bersama saya Rio Pangestu, edisi hari Kamis 18 Februari 2021. Dan hari ini bersama Ustadz Mukhraruddin. Gimana kabar hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Dan hari ini beliau akan membahas soal yang bertemakan menguburkan mayit. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Yes di mana saja berada yang berbahagia. Pertama, mari kita bersyukur, alhamdulillah sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan segenap pengikutnya. Baiklah, sore hari ini akan membahas menguburkan mayit. Sebagian dari kewajiban kita ketika ada umat muslim meninggal dunia, yaitu menguburkan. Hukum menguburkan mayit itu hukumnya fardu kifayah. Seperti yang telah dijelaskan bahwa wayudfanu fil lahdi mustaqbilal qiblah wa yustahu al-qabru ba'da ayyumako wa la yubna alaihi wa la yujassasu. Bahwa hendaklah mayit itu ditanam atau dikuburkan filah di luar lahat. Pertama, setelah mayit sudah dimandikan, dikafankan, disolatkan, kewajiban yang terakhir yaitu tinggal menguburkan. Itu dikuburkan. Dan hukum menguburkan mayit itu fardu kifayah. Dan dikuburkan di suatu galian atau lubang yang di situ lubang tersebut tujuannya supaya bisa tamnangu raihah wasyiba. Tujuannya yaitu agar supaya tidak bau dan juga supaya tidak tercium oleh binatang buas. Itu tujuannya. Ya berarti agar supaya tidak bau dan tidak tercium oleh binatang buas, tidak khawatir gali oleh binatang buas, maka di situ para ulama memberikan aturan, contoh seberapa dalam ketika mengeduk atau ketika menggali kubur. Disebutkan wa anna aqalhu hafrah. Jadi minimal galian itu dalamnya di situ satu ukuran tingginya satu orang berdiri. Jadi dan yang lebih sempurna yaitu qomatun wabastotun. Jadi setinggi orang yang mengacungkan tangan, itu yang sempurna. Tapi seandainya kata hanya seukuran orang berdiri itu sudah cukup. Terlebih-lebih apabila di situ tanah yang digali itu tanah yang susah. Ada suatu daerah yang kalau menggali kubur itu memang tanahnya keras, tengah wadas, batu cadas. Itu kan susah banget. Dan ada juga yang daerah itu ketika dalam sedikit pun itu sudah ambruk lagi. Jadi tujuannya di sini pokoknya intinya dengan si lubang tersebut bisa menghilangkan atau bisa menutupi dari bau, dan yang kedua itu bisa menutupi dari selamatnya dikeduk oleh binatang buas. Wa yustahabu ayyudfana fil lahdi wa huwa afdalun min syikkin
5 rawa Muslimun Sa'id bin Abi Waqqas annahu qol. Adapun disunatkan di sini untuk menanamkan mayit itu fil lahdi, itu liang lahat. Liang lahat. Bahwa afdolun itu lebih utama minasyiki daripada lubang syik. Karena di dalam lubang tersebut itu setelah digali sudah cukup, mungkin 1,5 meter atau mungkin 2 meter, itu sudah cukup dalam. Lalu di pinggirnya bagian kanan atau bagian sebelah barat itu di dasar itu dilubangi yang sekiranya cukup untuk menaruh si mayit. Ini namanya luang lahat. Luang lahat itu liang lahat itu liang yang digali yang ada di sebelah barat. Itu yang lebih utama. Namun seandainya kata kalau di situ mungkin saya sampaikan tanahnya itu tidak memungkinkan, kalau dilubangi ambruk lagi, ya sudah dibikinlah liang syik. Liang syik itu galian yang dibuat di tengahnya tengah kuburan, seperti sebagaimana aliran air itu untuk menaruh si mayit. Lubang yang ada di pinggir yang seperti kita lihat selama ini itu namanya liang lahat. Adapun yang dibikin di tengah-tengah di tengahnya itu kalau tidak memungkinkan dibuatkan di pinggir, dibikin liang lahat, bikinlah lubang syik. Lubang syik itu yang ada di tengah-tengah kuburannya, tujuannya untuk menaruh mayit di situ. Itu liang lahat itu lebih utama, lebih afdol daripada lubang syik. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ittahidu li lahdan wansabu 'alal labani. Hendaklah kalian semua jadikanlah tempatku itu ketika aku mati ditaruh di liang lahat. Jadi Nabi minta ketika masih hidup kalau aku mati besok dibikinkan ditaruhnya itu di liang lahat. Tapi kalau memang memungkinkan. Karena Allah dulana wasyaku lihuerina. Liang lahat itu bagi kami, golongan kami. Gitu. Namun itu semua ya andai kata kau memungkinkan. Seandai kata kau tidak memungkinkan, tidak harus kita mencari yang afdol, namun tidak bisa kesampaian. Karena mungkin kan suatu tiap-tiap daerah itu tersendiri. Ada daerah rendah yang tanahnya pasir, mudah ambruk, tidak memungkinkan untuk dibuat liang lahat. Bikinlah lubang syik. Itu cara membuat galian untuk si mayit. Dan memang kalau kita ingin yang lebih afdol, tentunya kita usahakan yang afdol. Tapi seandainya kata tidak bisa, yang penting kita semua itu bisa menggugurkan kewajiban sudah ditanam dengan benar sesuai dengan syariat. Selanjutnya wa yajibu ayyudfana al-mayyitu mustaqbilal qiblah hatta law dufina mustaqbiran au mustalqiyan fa innahu yumbasu. Seandainya dan di sini wajib bagi mayit itu untuk dikubur mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Jadi mayit dimasukkan luang lahat itu menghadapnya hadap kiblat. Jadi wajahnya itu dihadapkan ke arah kiblat. Ini wajib. Kalau Anda mayit dikuburkan tidak menghadap kiblat, maka wajib untuk digali, untuk di posisinya, untuk dibetulkan menghadap kiblat. Andai kata masih memungkinkan, mungkin masih 1 hari, 2 atau 3 hari masih memungkinkan. Kalau sudah tahunan ya sudah tidak memungkinkan. Karena di sini juga disebutkan lau dufina mustadbiron au mustalqiyan fa innahu yumbasu wa yuwajjihu ilal qiblah ma lam yataghayyar. Seandainya kata ada mayit kau di situ membelakangi kiblat atau mayit dikuburkan dalam keadaan terlentang,
maka wajib untuk digali lagi dan wajib untuk dihadapkan ke arah kiblat selagi mayit tersebut itu belum berubah atau belum membusuk. Kalau sudah membusuk, tidak memungkinkan lagi untuk diarahkan ke kiblat, ya nggak masalah. Di sini kan ada kata malam yataghayyar, sebelum berubah. Ini wajib. Jadi menghadapkan mayit ketika dikuburkan menghadap kiblat itu wajib. Karena kalau memang tidak dihadapkan ke arah kiblat, ya berarti sudah tidak sesuai dengan aturan syariat agama Islam. Tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Asalkan mayitnya tersebut yaitu mayit muslim yang diurusin sebagaimana mayit muslim. Itu yang pertama. Terus ya wayustahabu ayyuwasi al-qabro wa yu'maqo qadra qamatin wa bastotin. Disunatkan untuk meluaskan kuburan tersebut, jangan terlalu sempit. Kuburan hanya dibikin seumpamanya 50 cm lebarnya, kan terlalu sempit. Ya bikinlah mungkin umumnya biasanya 50, dibikinlah 60 cm, ya, agak lebar sedikit lah ya. Dan dalamnya itu qomatan wabas totan. Ini sunatnya. Tadi saya katakan tujuan utamanya mengkuburkan mayit agar supaya tidak bau dan supaya tidak digali oleh binatang buas. Tujuannya itu, intinya itu. Namun sunatnya di sini qomatan wabas totan. Istilah orang Jawa itu sak dedeg sak pengawe, berarti kan segini. Seandainya kata ukurannya orang yang mu'tadilah, ukuran yang rata-rata orang Indonesia semuanya 165, belum ditambah tangan, kira-kira 50 cm lah berapa? Ya sebenarnya 65 tambah 50 sudah 100 berapa? 215 cm. Iya kalau tanah biasa lah, kalau tanahnya itu cadas, itu susah lagi. Nah ini tapi garis bawahi, jadi wayustahabu itu sunatnya memang dibikin dalam sedemikian ini. Jadi di situ dalam agar apa? Agar benar-benar tidak bau dan agar benar-benar di situ bisa terhindar dari binatang buas. Nah, walaupun di sini menurut pendapat kebanyakan ulama, jadi ya cukuplah di situ cuma setinggi orang berdiri. Setinggi orang yang berdiri. Wakila al-mustahabu qadra qomatin. Nah, di sini dikatakan jadi sunatnya ya cukuplah setinggi orang yang berdiri. Umumnya orang Indonesia itu 160 atau 165, ya cukuplah dibikin 150 atau 1,5 meter itu sudah cukup. Sudah cukup. Karena di sini qadra qomatin faqat. Cukup hanya segitu tok. Jadi ukuran orang berdiri. Yang selanjutnya wa mustahabun alla yazida al-qabra. Di sini disunatkan untuk tidak menambahi terhadap keadaan kuburan alladzi kharaja wa yukrahu tajsisuhu wal kitabah. Disunatkan jangan nambahi keadaan kuburan itu dibikin tinggi banget. Dan juga di situ disunatkan supaya tidak itu digamping, istilahnya itu dibangunlah, ya. Dan juga tidak diberi tulisan, ya. Walaupun pada umumnya ketika bikin kuburan sudah sekian tahun lalu dibangun. Dan ketika baru dikubur biasanya dikasih tulisan, dikasih nama fulan bin fulan, lahir tahun sekian, wafat meninggal tahun sekian. Itu sunatnya. Yang baik sebenarnya tidak perlu dikasih tulisan seperti itu. Namun sebagian ulama ada justru mensunatkan, sunat dikasih tanda. Tujuannya apa?
supaya mempermudah untuk diziarahi. Jadi ada yang mensunatkan dikasih tanda termasuk tulisan, ada yang sunatnya tidak dikasih tanda. Tapi kesemuanya beralasan. Yang tidak mensunatkan dikasih tanda karena ada riwayat begini. Karena besok menjelang datangnya kiamat, Dajjal itu akan keluar. Dajjal itu akan keluar. Yang Dajjal itu ya sering setiap kali kita sholat, maka kalau doa tahiyat kalau zaman dulu itu komplit banget. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inni as'aluka faujabil, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inni as'aluka najata minan nari wal ngafangindal, wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Karena Dajjal itu besok akan keluar. Dajjal itu dalam sebuah kitab diceritakan itu orangnya tinggi. Jadi kalau kita dari pulau satu ke pulau lain itu nggak perlu naik kapal, itu menyeberang, itu nggak tenggelam, itu saking tingginya. Yang dicari itu apa? Yang dicari itu kuburan-kuburan. Dan Dajjal itu mampu membangkitkan orang yang sudah mati di dalam kubur ratusan tahun, itu mampu. Sehingga orang mengecoh orang-orang tersebut setelah dibangkitkan ditanya, kamu milih neraka apa surga? Kalau yang tidak mendapat pertolongan dari Allah, bahwa orang tersebut akan mengira itu adalah Allah. Ya jawab tentunya memilih surga, masukkan ke surganya Dajjal. Nah di sini para ulama itu mengatakan kalau di situ dikasih tulisan, dikhawatirkan terbaca oleh Dajjal. Tuh. Tapi ya tulisan-tulisan yang ada di papan-papan, saya kira tidak akan, usianya tidak akan puluhan tahun lah, berapa tahun pun sudah hilang. Tapi ini para ulama itu mengkhawatirkan terjadi sedemikian, maka alangkah baiknya tidak dikasih tulisan. Fulan, kata Dajjal, bangunlah. Nah kalau ada tulisannya, maka lebih aman tidak ada tulisannya gitu. Terus pendapat yang kedua, ya hendaklah sunat dikasih tanda termasuk nama. Karena apa? Tujuannya agar mudah diziarahi. Dan yang pendapat kedua ini, yakin tulisan yang ada di papan, di dangkal tersebut itu tidak akan puluhan tahun lah, berapa tahun pun sudah hilang. Gitu. Yang penting di situ untuk tanda bahwa ini makamnya si fulan untuk diziarahi. Tapi yang saya baca di sini wal mustahabu alla yazida. Terus termasuk di sini wa makruhun tajsisuhu wal kitabah, dimakruhkan membangun dan juga disumasi tulisan. Wa kadzal binau alaihi falau bana alaihi imma kubatan aw mahfudan wa nahuhu nudhira in kana fi maqbaratin fi maqbaratin musbalatin mutima li annal bilaa bilad li annal binaa wal halata hadhil haram. Ya, sekarang kan dilarang dibangun. Nah, sekarang seandainya kata di situ dibangun, termasuk di situ kubah, cungkup atau paesan apa namanya itu, nisan ya, kubah atau sejenisnya dikasih di sini gubugan kecil untuk menadui biar tidak kehujanan, wanahu dan sejenisnya, itu nudiro, itu masih dipertimbangkan. Apabila di situ di pemakaman umum, maka hudima, rubuhkan, hancurkan. Karena apa? Li'annal binaa, karena bangunan tersebut itu dibangun di tempat umum, itu hukumnya tidak boleh haram. Karena apa? Ini kan umum, ini milik orang banyak, ini untuk gantian. Kalau dibangun, nanti dibangun oleh anaknya, soalnya.
anaknya sudah meninggal, sudah lapuk, dibangun lagi oleh cucunya. Padahal kuburan tersebut itu sekian tahun kemudian itu sudah hancur dan sudah bisa digunakan untuk gantian untuk orang lain. Ini bahasanya ini andai kata di pemakaman umum. Di pemakaman umum. Seandai kata di pemakaman pribadi seperti daerah saya sendiri, daerah dari luhur ke sana Jawa Barat kan banyak. Jadi keluarga itu dimakamkan ya banyak lah, dimakamkan di pekarangan pribadi. Tidak dimakamkan di pemakaman umum. Ini bagaimana? Kalau melihat ini berarti kalau di pemakaman pribadi secara hukum ini boleh. Seandai kata di sini yang tidak diperbolehkan itu pemakaman umum karena itu disiapkan untuk orang banyak. Kalau pemakaman di pekarangan sendiri ya terserah mau dibangun mau apa, tapi tetap ada unsur tidak baiknya menurut sebagian ulama karena pemakaman tersebut tidak boleh dikasih tanda sebagaimana pendapat ulama yang tidak memperbolehkan, yang memakruhkan tersebut. Tapi kalau masalah tempat, ya kalau di tempat sendiri berarti boleh. Mungkin itu dulu, saya kembalikan. Ya, sahabat Yes, itulah untuk sesi pertama terkait program Kajian Islam. Untuk sahabat yang nantinya akan bertanya di sesi kedua, boleh menanyakan melalui SMS atau WhatsApp di 0812 2665 Jangan kemana-mana, tetap simak program Kajian Islam nanti di sesi yang kedua setelah jeda iklan berikut ini. Ada dua pertanyaan Ustaz. Ada pertanyaan dari Mas Zafi. Pertama, Ustaz, hukumnya kremasi dalam Islam itu bagaimana? Kremasi itu yang dibakar gitu. Oh, dibakar. Yang kremasi itu. Oh. Dari Mas Fikri. Yang kedua, Ustaz, apakah wajib kalau tali mayit harus dilepas? Mitosnya kalau nggak dilepas jadi hantu. Betul nggak, Ustaz? Kremasi sama melepas ini ya pocong lah ya. Nih.
Sahabat Yes, Anda masih bersama kami di program Kajian Islam bersama Ustadz Mukhtarudin yang bertemakan menguburkan mayit. Dan sahabat, ini ada dua pertanyaan dari sahabat kita. Yang pertama dari Zakin Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya kremasi dalam Islam itu bagaimana? Terima kasih. Ini pertanyaan hukum kremasi bagi orang Islam itu bagaimana? Kremasi itu yakni ngurusin mayat sampai dibakar itu apa ya? Ya, bagi ajaran Islam sudah jelas bahwa ketika ada mayit muslim meninggal harus atau wajib baginya dimandikan, disolatkan, dikafankan, dikuburkan. Tidak boleh selain keempat itu, terkecuali dalam keadaan darurat. Cara menguburkannya pun di situ wajibnya itu satu lubang satu. Tapi kalau dalam keadaan darurat terpaksa seperti ada musibah, mungkin digalikan oleh apa begoso, mungkin ratusan langsung dikubur, itu dan darurat. Bahkan tidak dimandikan pun itu darurat. Boleh. Ini wajibnya ini dalam keadaan normal. Apabila dikremasi kok yang sampai dibakar itu di luar ajaran Islam. Seandainya kata ada orang Islam kok prakteknya sedemikian ini, mungkin si mayit tidak masalah, tapi yang hidup yang bermasalah. Loh, kenapa dilakukan seperti itu? Dosa. Itu fardu kifayah. Jadi menurut ajaran Islam tidak sedemikian. Tapi kalau menurut ajaran agama mereka, ya wallahu alam, lana a'maluna walakum a'malukum atau lakum dinukum waliyadin. Ajaran kita yaitu dikuburkan, tidak dikremasi seperti itu. Itu demikian. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Mas Fikri Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah wajib kalau tali mayit harus dilepas? Mitosnya kalau nggak dilepas jadi hantu. Betulkah demikian Ustaz? Terima kasih. Ini sering mendengar ucapan sedemikian ini. Kalau pocong atau tali yang paling di atas kepala ketika dikuburkan atau tidak dilepas itu menjadi hantu. Itu sebenarnya mitos. Bahkan dalam ajaran Islam itu tidak wajib melepas tali pocong, itu tidak wajib. Seandainya kata tidak dilepas pun itu sah-sah saja. Hanya sunatnya ketika mayit dikuburkan dihadapkan ke arah kiblat, di situ pipinya ya, bagian wajah ini kan dibuka, ditempelkan ke tanah. Itu sunnah. Itu pun sunnah. Seandainya kata tidak seperti itu ya tidak apa-apa, tetap hukumnya sah. Hanya sunnahnya di situ dibuka. Lah otomatis untuk membuka wajah tersebut tali yang ada di sini supaya dilepas. Tapi tidak wajib, tidak wajib dilepas. Seandainya kata tidak dilepas, kok di situ katanya menjadi menjadi pocong, itu bukan suatu fakta, bukan suatu kebenaran, itu mitos lah. Sebenarnya itu tidak sedemikian, itu tidak. Jadi bukan wajib melepasnya itu. Dan seandainya kata tidak dilepas pun, ketika tidak wajib tidak menghalangi keabsahan mengubur mayit. Dan ketika tidak dilepas ya tidak akan menjadi pocong. Gitu. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk nih Ustaz, satu lagi dari Pak Ari. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita mengubur mayit di tanah bekas kuburan lama? Di tanah bekas kuburan lama ya boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Seperti kalau di tanah suci itu kan kuburan itu sudah permanen di kotak-kotak, itu sudah dibikin bagus. Jadi ketika dikuburkan nanti menggalinya itu biar mudah. Itu karena apa alasannya? Kalau di sana kok cuma paling dikasih tanda batu-batu tok, nggak dibangun seperti kita kecuali makam-makam orang tertentu. Itu tujuan itu gantian. Ketika orang-orang haji umroh pada meninggal kan cuma itu untuk gantian. Oh di sini sudah sekian tahun, itu nanti sana sudah sekian tahun bisa untuk kubur, ganti sana gitu. Jadi itu gantian terus gitu. Itu ya nggak masalah. Memang tujuannya sedemikian. Maka ketika para ulama tadi disebutkan membangun kuburan, dibikin dibangun, itu hukumnya haram. Itu kalau di makam umum.
Karena apa? Tujuan itu kan milik orang banyak, bukan pribadi. Nanti kalau kayak gitu, ya kan habis. Mungkin sekian tahun habis. Loh, ini keluarga saya dibangun karena orang kaya, mungkin bisa bangun dengan kuat dan lain sebagainya. Boleh mengubur mayit di bekas tanah kuburan. Ya, mungkin cukup itu Ustaz untuk pertanyaannya terakhir. Mungkin ada tambahan Ustaz untuk sahabat. Ya, tambahan sedikit lagi bahwa seperti tadi dikatakan, menguburkan mayit di suatu tempat yang dipersiapkan untuk umum dibangun, itu hukumnya tidak boleh. Ini qala An-Nawawi hadza bila khilafin. Itu tidak bolehnya itu ulama itu sepakat, tidak ada yang tidak sepakat bila khilafin. Berarti tidak ada yang berbeda pendapat, sepakat bahwa membangun bangunan di kuburan umum itu hukumnya tidak boleh, hukumnya itu haram. Terus Imam Haromen wal Ghazali la walam yadkuruhu jumhurul ashab di sini menyebutkan la ba'sa bitini wa yustahabu ayyurasha 'alal qabri ma'un. Jadi disunatkan untuk mencipratkan air di atas kuburan. Ketika habis kuburan itu, jadi kalau orang Jawa itu disiram, itu sunnah, disunatkan. Jadi kata-katanya ayyurasha dicipratkan, itu diciprati air. Wa ayudong ngalaiha so, dan supaya di atas ditaruh kerikil. Wa ayudonga indarosihi sohratun, dan di atas kepalanya ditaruh batu. Sohro itu kan batu kecil, haso itu kerikil, batu kecil. Kalau di sini sohro itu batu yang agak besar, ditaruh di atas kepalanya. Itu sunnah. Au hasabatan wa nahwa, atau di situ ditaruhlah kayu atau sejenisnya. Karena apa? Karena ditaruh sedemikian ini supaya ini menjadi tanda tahu bahwa itu adalah kubur. Mungkin ada kata di tangan bekasih tanda khusus bisa mengetahui itu adalah kuburannya anak saya, itu kuburnya si fulan gitu. Terus lagi di situ dikasih khosabah, kayu, itu ditanami kayu atau bunga supaya di situ tumbuh. Itu tujuannya apa? Itu kan pernah suatu